Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 6 bimbingan konseling Prodi PAI kelas F dengan anggota yang pertama ada Raras Lutfi Hanifbonia, yang kedua Erna Nurtahyani, yang ketiga ada Ilham Ibrahim. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan tentang makna perencanaan dan penyusunan program bimbingan konseling. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Mbak Erna, yang kedua akan disampaikan oleh Mas Ilham Ibrahim, dan pemateri ketiga akan disampaikan oleh Mbak Raras. Untuk para pemateri, waktu dan tempat kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi perencanaan dalam program BK. Program bimbingan dan konseling merupakan suatu rangkaian kegiatan bimbingan dan konseling yang telah disusun dengan penuh perencanaan yang matang, dengan terorganisasi dan terkondisi dengan sejumlah pihak di dalam lingkungan sekolah, yaitu kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan wali kelas, serta orang tua peserta didik. Program bimbingan konseling dibuat untuk membantu semua peserta didik atau konseli guna mengembangkan potensi mereka. Nah, dalam mengembangkan potensi ini dapat melalui masalah pribadi, sosial, karir, atau kebutuhan pendidikan yang unik lainnya. Kemudian, perencanaan program BK. Perencanaan program bimbingan dan konseling komprehensif dimulai dari melakukan identifikasi kebutuhan peserta didik dan kebutuhan lingkungan. Asesmen kebutuhan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kondisi nyata peserta didik yang akan dijadikan dasar dalam merencanakan program bimbingan dan konseling. Program BK yang perencanaan program BK-nya ini pada lembaga pendidikan merupakan buah dari perencanaan yang dilakukan dengan baik. Perencanaan program BK yang baik pada lembaga pendidikan merupakan buah dari perencanaan yang dilakukan dengan baik. Dalam rangka merencanakan program yang dimaksud, perlu dilakukan analisis kebutuhan atau bisa disebut dengan need assessment, untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kebutuhan program. Selanjutnya dalam perencanaan program bimbingan dan konseling ada dalam rangka merencanakan program yang dimaksud perlu dilakukan analisis kebutuhan atau disebut juga dengan need assessment untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat mengenai kebutuhan program. Analisis kebutuhan atau need assessment diartikan sebagai suatu proses mengenali kebutuhan sekaligus menentukan prioritas. Pelaksanaan analisis kebutuhan dalam program bimbingan dan konseling merupakan kegiatan mengelompokkan masalah yang berkaitan atau yang ada pada peserta didik. Kebutuhan atau masalah peserta didik dapat diidentifikasi melalui mengenali yang pertama karakteristik siswa seperti aspek-aspek fisik yang di dalamnya mengandung kesehatan dan keberfungsiannya. Selanjutnya ada kecerdasan, motif, belajar, sikap dan kebiasaan belajar, temperamen yang di dalamnya mengandung sifat periang, pendiam, pemurung atau mudah tersinggung, dan juga karakternya seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Yang kedua, harapan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dapat dianalisis dari tugas-tugas perkembangan yang dijabarkan dalam rumusan kompetensi dan materi pengembangan kompetensi yang ada. Penyusunan program BK. Salah satu tugas guru BK adalah menyusun program BK. Salah satunya di bidang bimbingan belajar. Bidang bimbingan belajar menjadi bagian yang urgent, mengingat kajian bimbingan ini mengacu pada peningkatan kompetensi siswa dalam belajar. Kompetensi siswa dalam belajar merupakan kemampuan yang perlu dikembangkan untuk mendukung implementasi strategi pencapaian kemampuan belajar. Kompetensi belajar ini mencakup 3 standar, yaitu yang pertama,
ada peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa untuk mencapai belajar yang efektif di sekolah dan lingkup kehidupan. Yang kedua, untuk mencapai kemampuan sebagai persiapan untuk studi lanjut. Yang ketiga, siswa dapat memahami koneksitas akademik, dunia kerja, dan kehidupan di masyarakat. Untuk slide yang terakhir, yaitu kompetensi belajar mencakup dari bimbingan konseling. Yang pertama yaitu peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa untuk mencapai belajar yang efektif di sekolah dan lingkungan hidup. Yang B, mencapai kemampuan sebagai persiapan untuk studi lanjut. Yang C, siswa dapat memahami koneksitas akademik, dunia kerja, dan kehidupan di masyarakat. Terkait dengan pencapaian tersebut, dalam kegiatan bimbingan konseling diperlukan wadah yaitu program bimbingan konseling di bidang bimbingan belajar. Kemudian langkahnya salah satunya yaitu dalam penyusunan program bimbingan konseling adalah need assessment siswa. Langkah awal penyusunan program ini memegang peranan penting karena akurasi asesmen kebutuhan yang dilakukan guru bimbingan konseling akan mempengaruhi kualitas program yang disusun. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.